90/172, saya perwakilan mahasiswi Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum keperawatan dasar 2 dengan materi pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital itu apa aja sih pemeriksaannya? Nah, ada suhu, ada denyut nadi, ada pernafasan atau RR, terus ada tekanan darah juga. Nah, itu pemeriksaan tanda-tanda vital. Yuk, simak aja langsung videonya. Nah, jadi selanjutnya saya akan memberi tips bagaimana sih caranya mengukur atau memeriksa semua tanda-tanda vital pada pasien. Nih, yang pertama itu ada 4 pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu ada suhu, ada denyut nadi, ada pernafasan, dan ada tekanan darah. Nah, yang pertama kita langsung saja ke suhu. Suhu itu sebenarnya kita bisa periksa di 3 macam tempat atau di titik ya. Di titik yang pertama itu ada di aksila atau di ketiak, lalu ada di mulut, dan ada di alat kelamin. Nah, tapi jarang sekali, tapi itu sangat efektif suhunya. Jadi kita bisa benar-benar tahu berapa suhu yang dialami oleh pasien. Nah, tapi jarang kita lakukan tuh ya di anus, tepatnya di anus. Nah, yang pertama yang sebentar lagi kita akan lakukan itu adalah di aksila atau di ketiak pasien. Yang alatnya itu seperti ini. Nih. Nah, ini itu adalah termometer digital. Nah, caranya tuh gampang sekali. Kita hanya tekan tombolnya sini. Nah, sudah. Kita tekan tombolnya, lalu kita pasangkan. Jangan lupa sebelum kita pasangkan ke pasien, kita harus bersihkan alat dulu menggunakan tisu atau kita semprot antiseptik. Nah, nggak apa-apa. Lalu kita lap pakai tisu, lalu kita berikan pada pasien atau kita bantu untuk memasakkannya. Lalu seperti itu kita tunggu sampai beberapa menit, sekitar 5-10 menit. Nah, bunyinya ntar seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita ambil dan kita lihat berapa suhu yang diderita oleh pasien itu. Kita lihat normal atau tidak, atau tidak ya. Kita lihat normal atau tidaknya. Lalu kita beritahukan ke pasien. Lalu kita catat. Jangan lupa kita dokumentasikan. Sebelum ke pasien kita harus cuci tangan dulu yang terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu seperti itu cara pemeriksaan suhu pada aksila atau ketiak. Selanjutnya aja kita langsung ke denyut nadi. Nah, di pengukuran denyut nadi ini caranya itu dengan cara memegang pergelangan tangan pasien dengan jari telunjuk, jari tengah atau jari manis. Nah, jadi seperti ini. Lah, seperti itu. Dan kita bisa menggunakan arloji atau bisa menggunakan stopwatch di handphone kita untuk untuk mengetahui beberapa denyut nadi, normal atau tidaknya denyut nadi yang dialami pasien. Ya, setelah itu kita langsung ke pemeriksaan tanda-tanda vital pernafasan. Nah, caranya ini gampang dan mudah. Jadi, caranya itu menghitung pernafasan dengan melihat. Nah, dengan melihat turun naik dada pasien. Dan memegang pergelangan tangan pasien. Tuh. Jadi, sambil kita pegang pergelangan tangan pasien, kita juga sambil lihat naik turunnya dada gitu. Menghitung dalam 1 menit dan hasilnya dicatat ya. Jadi selama 1 menit atau 30 detik ya, nanti kita kalikan 2 jika 30 detik. Jadi semuanya itu perhitungan 1 menit. Nah, jangan lupa hasilnya dicatat, lalu beritahu kepada pasien normal atau tidaknya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini kita akan mengukur tekanan darah, yang alatnya itu ada
tensimeter nih seperti ini tensimeter, dan ada termometer. Oh ya, jangan lupa kita juga harus bawa buku catatan untuk mencatat semua hasil yang sudah kita periksakan kepada pasien. Nah, jadi lengan yang awal-awalnya cara kerjanya bagaimana? Nah, jadi seperti ini. Sebelum kita menemui pasien, semuanya itu kita harus cuci tangan dulu atau menggunakan antiseptik. Nah, tidak apa-apa, lebih efektif. Lalu lengan baju itu dibuka, kita gulung sampai atas ini. Lalu mansetnya itu dipasang. Nah, manset itu ini itu dipasang ke lengan pasien. Lalu mansetnya itu jangan terlalu kuat atau jangan terlalu longgar juga. Nah, jadi sedang saja kita tanyakan apakah terlalu kuat atau ini terlalu longgar. Nah, kita tanya ke pasiennya. Lalu kita raba arteri brachialis, diraba ya. Lalu stetoskop ditempatkan pada daerah tersebut, pada arteri brachialis di sini. Nah, jadi skrup balonnya kita tutup, jangan lupa kita tutup. Kita eratkan, kita tutup, lalu kita pompa sampai kira-kira itu nadi yang ada di sini, yang kita raba di sini juga itu tidak teraba, tidak ada denyut nadi lagi. Nah, lalu setelah itu kita tambah 20, kita tambah 20. Setelah itu kita turunkan pelan-pelan, kita longgarkan ininya pelan-pelan, skrupnya itu pelan-pelan. Nah, jadi kita mendengarkan denyut pertama dan denyut terakhir. Denyut pertama itu namanya sistol dan yang terakhir itu diastol. Nah, setelah semuanya prosedur sudah dilakukan, jangan lupa kita buka ini perekatnya tadi, lalu kita simpunin alat, kita rapikan alatnya, lalu kita dokumentasikan dan kita pamitan kepada pasien. Nah, sudah baik. Nah, jadi sudah saya jelaskan semuanya. Langsung saja kita lihat dialog percakapannya saya, perawat Ayu, dengan pasien saya yang bernama Alia. Iya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Alia. Oh ya, Ibu Alia yang tadi saya mintai untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ya, Bu ya? Ya. Baik, Bu, saya akan menjelaskan dulu prosedurnya bagaimana. Jadi, tanda-tanda vital ini ada empat macam. Jadi ada suhu itu kita akan pemeriksaan suhu, lalu ada denyut nadi dengan pernafasannya normal atau tidak, terus tekanan darahnya normal atau tidak, gitu ya, Bu ya. Apakah Ibu ingin tahu alat-alatnya seperti apa? Ya. Nah, jadi di sini ada tensimeter, ada stetoskop, lalu ada termometer. Di sini saya juga pakai stopwatch untuk mengukur atau untuk memeriksa pernafasan Ibu ya. Baik, yang pertama kita langsung saja ke pengukuran suhu. Jadi di pengukuran suhu ini nanti kita ukur suhu Ibu itu normal atau tidak, gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi normalnya suhu itu 36,5 sampai 37, Bu. Maaf, 37. Ini, Bu ya. Ya. Nih, ini Bu, kita tekan saja. Lalu ini ditaruh di ketiak Ibu, ya, Bu ya. Apa saya bantu atau Ibu bisa? Saya nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Ya. Ya, ini lebih baik tangannya di dada, Bu. Itu sampai nanti bunyi ya, Bu ya.
kisaran 5 sampai 10 menit Bu gitu. Iya. Apakah selama ini ada yang bermasalah dengan suhu Ibu? Tidak. Oh tidak, ya nggak apa. Apakah sudah Bu? Sudah berbunyi? Sudah. Sudah. Normal 36,2 derajat Celcius ya. Jelasan dulu Bu. Apa namanya? Di sini pengukuran suhu tuh sebenarnya ada bermacam-macam. Ada di ketiak tadi seperti yang Ibu lakukan, di aksila, lalu ada di mulut, juga bisa banyak anak-anak kecil ya yang sering gitu, anak bayi. Biasanya juga ada di bagian kelamin, di anus tuh Bu. Ya, jadi ada 3 Bu untuk pengambilan suhunya. Lalu langsung saja kita ke denyut nadi. Ya Bu, langsung kita ke denyut nadi. Permisi Bu, saya mau minjem tangannya. Silakan. Ibu selama ini tidak merasa kelelahan? Insya Allah tidak. Nah ya, saya periksa ya Bu ya. Oh, itu 65 per menit. Jadi itu dikatakan normal ya Bu ya. Ya. Lalu selanjutnya kita akan ke pemeriksaan tekanan darah. Jadi Bu, tekanan darah ini fungsinya untuk mengetahui bagaimana keadaan tekanan darah kita itu normal atau tidak ya Bu ya. Ini sih bisa sebentar ya Bu ya. Kita minjem. Nah, ini Bu. Enggak apa-apa Bu, bisa kok. Saya mulai ya Bu ya. Tekanannya normal ternyata Bu. Ya, tekanannya itu 110/80 ya Bu ya. Saya buka dulu ya Bu ya, permisi ya Bu ya. Apa sih? Iya. Baik. Nah Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pernapasan pada Ibu. Saya pegang ya Bu ya, pergelangan tangannya. Lalu Ibu nafas seperti biasa saja. Iya. Ya sudah Ibu, ternyata pernafasan Ibu itu normal. Itu sekitar 13 per menit kali per menit. Jadi semua prosedur sudah saya lakuin dan semuanya ternyata normal. Tanda-tanda vital Ibu tidak ada yang tidak normal, ternyata normal. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Gimana setelah saya periksa tanda-tanda vital, apakah ada yang ada yang kurang jelas?
Sudah jelas. Hai, baik Bu. Saya perawat Ayu. Maaf jika ada kesalahan selama prosedur dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Oh iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Hati-hati ya Bu di jalan ya Bu ya. Iya. Nah, setelah kita semua kaji tanda-tanda vital, jangan lupa ya semua itu harus dokumentasikan juga. Jadi biar kita ingat bahwa Ibu Alia tadi itu sudah kita kaji tanda-tanda vitalnya dan sudah kita lakukan semua prosedur yang harus kita lakukan, dan jangan lupa catat hasil semua yang sudah kita lakukan. Oke? Baik, saya di sini mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.